kita akan berdoa mengakui dosa kita supaya Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Kita berdoa ya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, kita duduk ya adik-adik ya. Hati-hati. Adik-adik, kitabnya udah disiapin belum? Sudah. Kalau sudah, coba kita buka dulu untuk ayat bulanan kita dari Pintar. Coba diulang siapa tadi? Yakobus berapa? Yakobus 1 ayat 12. Oke, kalau gitu kita buka ya dari Yakobus 1 ayat 12. Udah? Abang Matthew gimana? Ada yang belum? Abang Andrew udah buka belum tadi? Sebentar, kakak bantuin ya. Yakobus. Kakak sudah? Apa sayang? Iya, warna biru. Yakobus 1 ayat 12. Bentar ya sayang ya. Warna biru. Ini ayat 12 yang ini sayang. Oke. Udah semua Udah? belum? Udah. Benar? Oke, kita baca ya. Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang Berbahagialah orang yang bertahan yang bertahan dalam pencobaan, dalam pencobaan apabila ia sudah tahan uji, ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kita berdoa untuk kekuatan dari Tuhan ya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah, kita lanjut ya. Sebelum kita mengaku iman kepercayaan kita, mari kita angkat pujian kita, Walking with Jesus. Boleh berdiri. Walking in the sunshine, walking in the rain, walking every day, walking in the rain, walking in the sunshine, walking in the rain, walking with Jesus today. Kita angkat ayat keduanya. Membaca pengakuan iman kita. Enggak. Mengaku iman. Berdiri ya. sayang. Adik-adik berdiri saya. Berdiri sayang. Ya. Kita akan baca pengakuan iman, tapi karena pengakuan iman, mengharapkan kita semangat ya. Bila perlu suaranya agak keras kita bacain, karena ini pengakuan iman kita ya.
Kita membacanya secara bergantian ya. Aku percaya kepada Allah Bapa Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa, yang menciptakan kalik langit dan bumi. kalik langit dan bumi. Aku percaya Aku percaya kepada Yesus Kristus, kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. turun ke dalam kerajaan maut, Pada hari yang ketiga, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana, Ia akan datang kelak Ia akan datang kelak untuk menghakimi untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya Aku percaya kepada Roh Kudus kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pengampunan dosa, kebangkitan daging, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Oke, kita duduk lagi. Nah, adik-adik, kita ada pengumuman nggak sih Kak hari ini Kak? Ada dong. Nah, apa itu Kak pengumumannya? Pengumumannya untuk hari ini, nanti adik-adik yang belum dijemput orang tuanya jangan langsung pulang ya, ditunggu dulu ya sampai orang tuanya jemput ke atas. Berarti main-main di sini dulu kita ya kan? Boleh main-main dulu, oke? Sama kakak-kakak sekolah minggu, benar. Nah, adik-adik sebentar lagi kita mau doa syafaat. Pokok-pokok doa yang mau didoakan boleh angkat tangan. Nanti kakak datengin supaya kakak nulis doa apa aja ya, supaya nggak ada yang terlewatkan. Siapa yang mau didoakan? Pokok doanya apa sayang? Lagi pilek ya? Boleh sayang. Matthew, papanya katanya lagi pilek bang. Iya, papi ya, ya kan? Ada lagi yang mau didoain? Adiknya Cela katanya lagi pilek dan batuk. Abang Alvaro lagi sakit, minta didoain. Siapa nama kamu? Esther katanya mau didoain supaya mamanya cepat sembuh bang. Hari ini mau pulang dari Jakarta. Shalom katanya mamanya mau pulang dari Jakarta mau didoain bang biar sehat-sehat sampai Bandung. Siapa lagi yang mau didoain? Apa? Beatrice ada? Enggak? Yang lain? Ada lagi? Udah? Udah semua? Udah? Yang di sini udah ya? Nah, sekarang yang di rumah. Ada yang mau didoain yang di rumah? Adik-adik, boleh masukkan ke kotak ininya Kolom chat. ya di chatnya atau enggak boleh di unmute dulu. Siapa yang mau didoain? Boleh diketik. Adik-adik yang di rumah ya. Kakak-kakak sekolah minggu nanti akan baca dan ditulis. Nah, adik-adik nanti oke. Nah, di sini untuk sebelum kita doa syafaat, nanti doa syafaat akan dibawakan oleh Abang Sean nanti ya. Jadi nanti kita doa syafaat sebelumnya kita mau nyanyikan sebuah lagu dulu nih adik-adik. Nah, yang berjudul Bapakku datang padamu.
Nah, kita nyanyiin ya. Yuk, kita nyanyikan bersama. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Ayo adik-adik, marilah kita bersatu dalam doa. Selamat siang Tuhan Yesus. Terima kasih karena berkat Tuhan kami dapat berkumpul di tempat ini dalam sukacita. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk kesehatan kami. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kami kesehatan. Tuhan Yesus, kami juga ingin mendoakan teman kami yang tidak dapat hadir di sini. Baik yang sakit Engkau sembuhkan, agar minggu depan kita dapat berkumpul bersama untuk sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami juga ingin mendoakan Amang Pendeta Iswandi Butar-Butar dan Amang Sintua Arnold Simanjuntak. Ya Tuhan, berkatilah Amang Pendeta dan Amang Sintua agar dapat terus melayani di gereja. Tuhan Yesus, kami juga ingin mendoakan papanya Matthew, adiknya Cella, dan juga mamanya Esther yang sedang sakit. Semoga Tuhan dapat memberikan kesembuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk mamanya Shalom yang akan pulang dari Jakarta. Semoga Tuhan terus menjaga mamanya Shalom agar sama sampai tujuan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Shalomita yang akan ulang tahun. Semoga Engkau memberikan Shalomita panjang umur. Tuhan, kami juga memohon maaf atas dosa-dosa yang telah kami perbuat. Kiranya Engkau hapuskanlah itu, supaya kami layak disebut sebagai anak-Mu dan layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama-Mu dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita udah doa syafaat tadi dari Bang Sian ya. Nah, Kak, sebentar lagi kita ngapain ya, Kak? Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi untuk adik-adik didengarkan ya firman hari ini tuh apa ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian kita, Gohyau Tuhan. Kita nyanyikan bersama. Gohyau Tuhan, mari tekhatami. Gohyau Tuhan, mari tekhatami. Songon huduna
Engkau Tuhan mari tehat kami. Kita berdoa ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, anak-anak Amang. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu yang di apa ini? Yang di Zoom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu yang di Zoom. Selamat hari Minggu, Amang. Tidak kedengaran lah suaranya. Selamat hari Minggu ya. Selamat hari Minggu, Amang. Kedengaran kok, mantap. Ya, firman Tuhan tertulis di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 1 sampai 10. Kisah Para Rasul. Itu kan perjanjian lama ya itu kan. Dekat perjanjian baru itu kan. Iya, Amang Pendeta ini kadang mau dia lupa-lupa. Lebih pintar anak-anak sekarang lu. Kisah Para Rasul 28. Sudah ketemu? Udah bisa kita baca ini ya. Oke, Kisah Para Rasul 28 ayat 1 sampai ayat 10. Diperhatikanlah dulu Alkitabnya biar yang pendeta bacalah. Paulus di Malta. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut berkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini pasti seorang pembunuh ini. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya, maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Setelah itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Demikianlah firman Tuhan. Nah, tutuplah dulu Alkitabnya biar Amang cerita. Ya, Amang mau bertanya dulu. Siapa di antara kalian di sini yang pernah dia menonton sirkus? Tahu sirkus? Tahu kan sirkus? Siapa yang pernah menonton sirkus? Hah? Yang lucu-lucu kan? Siapa yang pernah melihat sirkus? Baik di YouTube lah, kalau nggak pernah menontonnya nggak apa-apa. Siapa yang pernah? Nah, apa yang kau lihat di sirkus itu? Hah? Tapi pernah menonton sirkus. Siapa yang bisa menjelaskan bagaimana di sirkus itu ada? Hah? Nah, lain kali kalau ada sirkus di Bandung pulaknya, ya ikutlah sama mamanya ya. Kami di Siantar dulu tempat Amang tinggal, anak-anak Amang semua itu, baik kakaknya, adiknya, Naomi dan Sophia itu pernah dia menonton sirkus. Di Jakarta banyak di situ sirkus, tapi kalian lupa. Ya. Siapa pernah ke SeaWorld? Wah ini kan di SeaWorld itu apa yang kalian lihat di situ? Pertunjukan. Hah? Ikan. Ikannya kayak mana? Bisa apa? Cap. Lumba-lumbanya bisa lompat. Baru apa lagi? Ah iya itu tuh. Hiunya lagi kayak mana?
Iya kan, ada orang berenang di situ kan, di itu kan. Abang juga pernah lo ke SeaWorld, mentang-mentang kalian pikir sama orang kampung nggak pernah ke SeaWorld, ya pernah mau ke SeaWorld. Di situ kan ada orang berenang, ada hiu kan, bisa orang itu bersama-sama. Pernah melihat ada di sirkus itu juga singa gitu, dilatih gitu, nggak digigit apanya sirkus itu, pernah? Ini udah ngantuk dia ini. Kau jam berapa kau tidur semalam? Ngantuk aja kerjamu. Kamu dengar khotbah ngantuk. Ini adik Ameng ini ngantuk dia. Ya. Jadi kalau bisa kita melihat, kalau kita melihat sirkus, tentu kita merasa heran kan. Misalnya singa, gajah. Kita tahu bahwa gajah itu badannya besar, itu kalau asal-asalan kita bisa kita nanti ditendang sama gajahnya. Atau bisa-bisa kita juga kalau gajahnya ada gadingnya itu bisa diserut kita. Ya. Jadi rupanya binatang-binatang yang di sirkus, yang di SeaWorld itu semua rupanya sudah dijinakkan. Ya. Mereka latih itu, mereka jinakkan kayak lumba-lumba itu. Kalau kita perhatikan ada lumba-lumba kan berenanglah orang ini kayak di SeaWorld itu kan, pelatihnya 2 orang, baru lompat dia kan, "Stop," katanya. Dikasih bola bisa disundulnya, "Stop," katanya. Itu sudah dilatih. Benar tidak? Nah, ada pernah lihat di kebun binatang di Bandung ini misalnya ada ular gitu dipegang sama orang-orang gitu. Pernah? Ada? Siapa yang pernah ke kebun binatang di Bandung? Nah, ada kayak gitu kan di situ? Digigitnya yang megang ularnya itu? Pernah kalian berfoto sama ularnya itu? Pernah kan? Ini berfoto. Siapa yang pernah berfoto dengan ularnya itu? Nah, ini selamatnya kalian kan nggak ada dipatok ularnya kan? Selamat kan, sehat semua kan? Nah, ini berbeda rupanya dengan Paulus tadi diceritakan dalam Alkitab kita itu. Rupanya ular yang dipegang sama Rasul Paulus itu tadi, itu bukan ular yang sudah dijinakkan. Nah, jadi ular itu datang sendiri dia. Pernah nggak melihat ular di rumahnya? Pernah nggak datang ular ke rumahnya? Pernah? Wah, pernah datang ular ke rumahnya. Kayak mana ularnya itu, Jonathan? Hah? Bisa terbang ularnya? Kayak ular naga gitu. Hah? Gimana ularnya? Kecil ya kan? Segini. Kalau di gereja Amang dulu melayani itu dia di perkebunan sawit. Di situ seringkali Amang pendeta jumpa ular. Ular kayak gini, yang kayak gini itu ular apa? Kayak ular sendok itu, ular apa namanya itu? Kobra, iya kan? Nah, jadi di ular kobra itu pernah mau dipatok. Karena dekat gereja kami itu dekat sawit. Ya, jadi di situ hati-hati juga kita. Kalau nanti datang ular itu masuk, bisa dipatok kita. Nah, jadi rupanya Rasul Paulus dipatok dia waktu orang itu kumpul bareng-bareng, waktu api unggun misalnya. Ya, rupanya datang ularnya, dipatok tangannya Rasul Paulus. Ya, kalau orang yang biasanya kena patok ular kayak mana dia? Mati kan? Kena racun ular itu kan? Itulah. Tapi ini beda dengan Rasul Paulusnya. Ya, dia dipatok ular, tapi nggak mati, hebat dia. Nggak ada dimakan dia obat, nggak ada dibuat dia di situ salep supaya sembuh tangannya, nggak ada. Kenapalah dia bisa seperti itu? Si Rasul Paulusnya, dia nggak mati, kenapa bisa? Karena kuasa dari Tuhan. Baru begitu juga kapalnya, ya dilanda dengan ombak besar. Ya, dipikir Rasul Paulus dengan teman-temannya dia mati, padahal dia tetap selamat. Ya, itu hebatnya. Kalau kita perhatikan kuasa Tuhan itu bekerja sama orang-orang yang beriman. Rupanya dulu itu ya, kalau kita perhatikan orang Paulus ini orang yang jahat ini. Orang yang jahat ini. Siapa di antara kalian punya teman yang jahat? Siapa? Kenapa kau bilang temanmu jahat, Nak? Suka jahil. Berarti kau sering dijahili sama temanmu kan? Siapa lagi punya teman yang jahat? Apa yang dilakukan dia? Kenapa dibilang jahat? Nah, bilang aja, kuat. Hah? Teman yang lain dia apa? Dicakar. Cakar kayak gini, kayak harimau. Cek kayak gini,
Aduh, bilang emang pendeta itu, biar emang marah itu. Di mana kau dicekek? Dari mana? Teman yang lain, iya. Bodoh. Siapa lagi yang pernah dicekek juga ini? Aduh, perlu dilaporkan kantor polisi ini semua ini. Kau gimana? Temanmu? Temanku suka pukul aku. Waduh, nah ini dilaporlah sama polisi. Kalau ini, adikku ini gimana? Kau pernah dijahatin sama teman, ada jahat yang dilukai. Baik-baik sama temannya kan? Baik-baik, syukur. Ini dicekek, ini di apa tadi? Dipukul, kamu diapain? Iseng. Waduh, banyak rupanya. Ini siapa diapain temannya? Dijahilin. Dijahilin contohnya kayak mana itu? Ngambil pensilnya, di prank. Ada yang di prank si temannya, pernah di prank. Ini diapain nih coba? Dipukul. Ini didorong-dorong ya Tuhan. Banyak rupanya teman kita. Ini si Jonathan gimana temannya? Ada yang apa? Yang kurang baik dia, kurang jahat, yang jahat. Waduh. Jadi nggak apa-apa kakinya. Berdarah lah ya. Waktu didorong gimana kakinya Jonathan? Sakit? Jatuh enggak? Hanya gitu aja didorong gitu. Waduh, berdarah kakinya. Tuhan, ngeri kali rupanya kalian ini punya teman yang jahat. Ya. Tapi kalau kalian lihat teman kalian itu masihnya jahat sampai sekarang. Masihnya. Misalnya ada teman yang jahat. Masih jahatnya sampai sekarang temannya itu masih juga. Wah, berbeda ya dengan Rasul Paulus ini. Dulu rupanya Rasul Paulus ini orang yang jahat. Sebelum dia percaya sama Tuhan, dia itu sering sekali melukai temannya. Ya bukan hanya melukai begitu saja, dilemparinya lah orang Kristen itu. Tapi Rasul Paulus dia bertobat. Langsung datang sinar matahari ya dari langit. Ditegur dia orang jahatnya Rasul Paulus. Dibilang sama Tuhan, Saulus, dulu namanya Saulus. Saulus, kenapa kau melukai orang-orang, melukai murid-muridku? Kemudian sebentar matanya silau buta. Ya. Baru dia percaya sama Tuhan, baru dia bisa melihat. Nah itu. Jadi doakanlah teman-teman kita supaya bisa bertobat. Ya, jadi memang gak pernahnya kalian doakan teman-teman kalian itu biar bertobat? Atau kalian balaslah kejahatan dengan kejahatan? Iya. Enggak kan? Kalau misalnya ada teman kita yang jahat, seperti cerita kalian tadi, si Jonathan dan lainnya semua. Kalau ada teman yang mendorong-dorong, kalian balasnya dengan dorong lagi? Hah? Jadi kayak mana kalian bilang supaya baik dia? Laporkan sama ibu guru. Kemudian ibu gurunya nanti yang menasehati. Nah, supaya menjadi orang yang baik. Jadi orang yang baik itu orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Kalau kita mengatakan percaya kepada Tuhan, kita harus semakin lebih baik kepada teman-teman kita. Itu orang yang percaya. Jadi kalau kita baik, percaya kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan memberikan kuasanya kepada kita. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus tadi. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tadi katanya ada seorang gubernur juga yang sakit, namanya si Publius. Gubernur dia, pemimpin, pejabat. Apa yang dilakukan Rasul Paulus menyembuhkan gubernur itu? Dengan menjamah gubernur itu. Kemudian sakitnya menjadi sembuh, hilang. Nah, jadi kalian juga seperti itu. Kalau percaya kepada Tuhan, kalau kita beriman kepada Tuhan, maka yang harus kita lakukan adalah dengan cara berdoa. Jadi kalau kita berdoa, pasti Tuhan dengar itu. Siapa di sini pernah yang mengingat sebulan yang lalu yaitu opungnya sakit,
Siapa yang kemarin opungnya sakit itu? Ini, udah pernah ya kau doakan opungmu sakit? Dia sembuh kan? Iya, karena didoakan. Nah, siapa di sini yang pernah berdoa supaya mendapatkan sesuatu gitu? Aku pernah lu amang pendeta berdoa kepada Tuhan, rupanya benar juga Tuhan kasih. Siapa pernah? Pernah? Apalah kau doakan baru sama Tuhan? Hah? Nilai bagus. Baru dikasih Tuhan nilainya yang bagus juga. Hah? Jelek-jelek juga nilainya, kata. Ya orang nggak belajar ini jelek juga lah. Hah? Kenapa bisa nggak bagus dikasih? Kok bisa jadi gitu? Nggak belajar kan? Nah, makanya supaya kita belajar, supaya dapat nilai bagus, makanya ora et labora. Berdoa dan bekerja, itu yang utamanya sama kita sebagai orang Kristen, itu yang utama. Nah, begitu juga kalau kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan, ya kita tidak lagi malas, ya malas berdoa, malas mendengarkan firman Tuhan. Siapa di sini orang yang malas berdoa? Siapa yang enggak pernah berdoa waktu makan? Kau berapa kali berdoa, Dik? Kalau satu hari berapa kali berdoa? Berdoa berapa kali satu hari? 5 kali. Nah, 5 kali loh. Siapa namanya? Lupa, Mang. Siapa? Elsa. Siapa? Nesa. Nah, Nesa dia 5 kali berdoa. Waktu mau makan berdoa. Habis itu makan berapa kali? Tesa, 8 kali ya? 3 kali kan? 3 kali, 3 mau tidur. 4. Nah, mau tidur dan sesudah bangun tidur. 5 kali dia berdoa. Si Nesanya. Kau berapa kali berdoa, Adik? Hah? 2 kali? Iya, kau 2 kali. Kalau kau, Dek, nantilah sering bicara. 5 kali juga. Sama berarti dengan saya. Kau 2 kali, kenapa kau 2 kali kau? Hah? Kapan aja lah kau berdoa, Dek? Gak apa-apa, bilang aja yang pendeta. Kalau makan berdoa. Berdoa 3 kali lah kan. Kau makan berapa kali? 2 kali 1 hari? 3 kan? 3, habis itu mau tidur berdoa. Bangun tidur berdoa, baguslah. Jadi itu yang utama ya. Sebagai orang yang beriman, kita jangan lupa berdoa. Apa artinya berdoa itu katanya? Berdoa adalah berbicara kepada Tuhan. Ada lagi yang lebih mantap lagi doa itu diungkapkan. Doa adalah napas orang Kristen. Coba kalian enggak bernapas, ya kalian pasti akan mati. Begitu juga kalau kita enggak berdoa, kita tidak akan menerima keselamatan dari Tuhan. Makanya berdoalah selalu ya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa ya nak. Ya Tuhan, terima kasih karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar dapat menumbuhkan iman kami dan kami semakin percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Iman kamilah yang menyelamatkan kami Tuhan, sama seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia tidak sakit meskipun dipatoh oleh ular. Tuhan, berkati juga anak-anak kami ini, berikanlah kepada mereka kesehatan dan juga hikmat, pengetahuan yang daripada-Mu, supaya mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar, dan juga anak-anak yang takut kepada-Mu Tuhan. Berkati juga orang tua mereka, berikan kepada mereka kesehatan. Tuhan,
Ampuni juga kesalahan kami, supaya kami layak untuk menjadi pewaris kerajaan-Mu. Demikian juga kuatkan iman kami supaya tidak ragu, tetap setia hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Terimalah doa kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi kembali ya. Wah, kita udah dengerin firman Tuhan dari Amang tadi ya, yang dibawakan oleh Amang. Adik-adik, sebaiknya kita harus gimana Kak kalau udah dengerin firman dari Amang? Kita kasih terima kasih ke Amang yuk, kita ucapin terima kasih yuk. Mana jempolnya? Caranya gimana Kak? Ya? Bersihin dulu. Bersihin dulu jempolnya. Bilang apa sama Amang? Terima kasih Amang. Nah, adik-adik, Kak, kita kan mau mengumpulkan persembahan 1A dan 1B ini. Kita akan mengangkat sebuah lagu, tapi sebelumnya adik-adik dipersiapkanlah persembahan yang terbaik untuk Tuhan dan persembahannya dilipat dengan rapi ya. Oke. Nah, adik-adik boleh di ini dulu apa namanya? Dirapihin dulu ya. Oke, sebelum kita bernyanyi, kalian siapkan dulu persembahannya. Bisa Bang? Bisa? Nah, dilipat rapi ya. Udah? Ada lagi yang belum? Udah semua? Abang-abang udah, wah mantap. Mantap sekali. Ada lagi? Udah? Nah, sebelumnya kita akan memberikan persembahan kita, tapi kita angkat satu lagu pujian lagi yang berjudul Betapa Hatiku. Nah, untuk by the way, untuk yang di ini, yang mengikuti lewat Zoom, boleh nanti persembahannya titip sama papa mama ya, nanti akan diberikan ke gereja. Oke? Nah, kita angkat lagu pujian kita, Betapa Hatiku.
aku, sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terima Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin. Kita boleh duduk dulu berdoa. Boleh berdoa dulu masing-masing ya. Doa masing-masing setelah ibadah kan didoain dulu ya. Berdoa dimulai. Doa masing-masing ya, Dek. Amin. Nah, adik-adik, Kak Amang Sintu belum bilang makasih loh sama Mang Pendeta. Sekarang kita bersihkan dulu jempolnya ya. Kita bilang dulu makasih ke Amang Sintu dan Amang Pendeta. Terima kasih Amang.